صلوا عليه صلوات الله Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah majlis taklim yang berbahagia, paina insyaallah afasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid darain. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat yang sangat banyak kepada kita sekalian,
berkah kepada kita sekalian melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadirin jamaah muslim yang berbahagia, minggu kemarin saya berikan kesimpulan kajian minggu kemarin pada Fathur Rabbani bahwa kata beliau intinya nasihat kepada kita untuk memberi nasihat terus-menerus kepada diri kita. Jangan lupa kita memberi nasihat kepada diri kita. Nasihat terhadap diri kita itu bisa melewati saluran langsung diri kita dengan cara merenung. Dan yang kedua adalah mendengarkan ceramah-ceramah agama. Ini penting, bukan perkataan bukan perkataan sekedar dikatakan. Yang kedua kemarin, berkhalwat itu sangat penting. Tapi khalwat di sini kata beliau bersunyi dari manusia sementara waktu saja. Wala fi jalbah, bukan di tempat ramai, sesekali untuk merenung diri dan keadaan diri. Nah, yang ketiga kemarin, jangan sampai kita menjadi orang yang di luar kata berbeda dengan apa yang di hati. Di ucapan kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hari-hari kita justru menentang Allah. Hari-hari kita sering menentang Nabi Muhammad SAW. Itu tiga hal yang kemarin pokok pembicaraan. Maka orang-orang tersebut pahuan nipak. Orang itulah yang disebut sesungguhnya adalah nipak, kata saya. Bi'ainihi, nipak yang nyata. Nipak yang nyata itu ialah orang yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah di ucapannya, tapi di dalam hatinya yang lain dia tidak menerima tentang takdir di kehidupan ini. Nah, karena itu ilmu ma'rifah kemarin terbagi 4. Memahami tentang asar Allah, memahami tentang atau mengenal asar Allah atau bekas-bekas Allah. 2 adalah mengenal yang disebut dengan af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Yang ketiga adalah sifat Allah. Yang keempat adalah asma Allah. Nah, 4 pokok itu aja. Maka orang-orang yang tidak memahami 4 masalah itu menjadikan dia munafik dalam hidupnya. Maka rugilah orang itu di akhirat kelak. Wai haka anta lisanuka yattaqi wa qalbuka yafkur. Di lisanmu engkau mengatakan bertakwa kepada Allah, tetapi di hatimu adalah sombong. Sombong itu orang yang merasa benar. Saudara sekalian, kalau memperdalam kitab Fathur Rabbani oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia itu pasti sombong, manusia itu pasti sombong, manusia itu pasti angkuh, manusia itu pasti sum'ah, manusia itu pasti riya. Hanya ada satu jalan untuk menghilangkan kesombongan dan keangkuhan itu. Namanya apa? Namanya fanapilah. Namanya fanapilah. Hanya sayang fanapilah ini seringkali dipahami orang terlalu tinggi, sehingga mengakibatkan kita orang-orang awam. Tapi ini makom kawas sudah kemarin lah, kada awam lagi lah, makom kawas lah. Makom awam itu seringkali menganggapnya tinggi lalu tidak mau belajar memahami. Pana itu seperti orang sangat mudah, orang yang berkata la haula wala quwata illa billah. Sederhana sekali, tidak ada daya dan kekuatan selain Allah. Tetapi dipahami dengan kesadaran hatinya. Ketika dia sadar, maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang itu tidak lagi berkata di ucapannya sombong kepada manusia. Dia tidak bisa lagi mengagung-agungkan kehebatan dirinya. Dia tidak bisa lagi mengagung-agungkan ilmunya. Dia tidak bisa lagi melihat dirinya itu sesuatu yang baik kecuali kecerobohan pada dirinya. Dia tidak bisa lagi melihat dirinya itu merasa lebih daripada orang lain, melainkan apa yang diperbuat oleh dirinya itu kesalahan-kesalahan. Maka pada saat itu sudah memandang seperti itu, kalau istilah Abah Guru Sekumpul Bahari, memandang diri itu jelek terus, memandang diri itu jelek terus Jasidin. Maka bila itu kawa jadi wali Davian Jasidin, Masya Allah. Kenapa jadi sidin sama yang madakan jadi wali? Karena problem orang yang beriman bertakwa itu semuanya tidak terkecuali, dari orang jaba biasa sampai kepada tuan guru, problemnya adalah sombong, problemnya adalah problemnya adalah riya. Makanya dikaranglah di dalam kita di Banjar, Datuk kita Bahari, Syekh Abdurrahman As-Safat, pengarang kitab Amal Ma'rifah, atau Syekh pengarang kitab
Ad-Durrun Nafis, yaitu Syekh Muhammad Nafis, mengarang kitab ketuhanan. Inti dari kitab ketuhanan itu adalah menghilangkan rasa sombong, rasa angkuh, rasa riya, sum'ah, dan atau sombong itu bahasa Arabnya takabur namanya. Di sini saya mengistilahkan dengan yafkur, yaitu orang yang sombong. Wayabjur, tapi engkau juga suka melakukan kesalahan-kesalahan pada dirimu. Lisanuka yaskur, ucapanmu mengucapkan alhamdulillah, ucapanmu bersyukur atas nikmat Allah. Wa qalbuka ya'tarji, tapi di hatimu justru menolak ucapan itu. Di hatimu justru menentang Allah. Kita berikan contoh, rezeki. Dapat rezeki baru kita mengucap alhamdulillah. Tapi begitu biasa kita dapat rezeki 100.000, hari ini kita dapat 50.000 rupiah. Agak malas kita mengucap alhamdulillah. Kenapa? Gitu kan? Karena biasa kita mendapatkan 100.000, maka begitu dapat 50.000, hati kita menjadi mencela, hati kita jadi mengingkari keadaan. Itu contoh bahwa orang itu di mulutnya mengucap alhamdulillah, tapi di hatinya dia menentang. Dia mengucapkan alhamdulillah pakai zikir, pakai tasbih. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Habis sholat, ujar guru disuruh 33 kali alhamdulillah, alhamdulillah. Bacanya, atau dalam waktu hari-hari dibacanya. Begitu hujan turun, nah hujan pulang. Kada jadi aku nih berjualan hari ini bisa sunyi nih bisa. Yalah. Ucapannya alhamdulillah, tapi dengan hujan dia menentang. Siapa yang menurunkan hujan? Siapa? Inilah bagaimana alhamdulillah itu maksud saya Abdul Qadirnya diterapkan dalam hidup sehari-hari. Contoh, melihat anak, tidak pernah marah kepada anak, santai, biarkan ya anak tenang-tenang, anak perhatikan keindahan Allah pada anak Anda. Subhanallah, dia bisa bersenang-senang, dia bisa bernyanyi-nyanyi, ya kan? Bernyanyi-nyanyi, dia bergembira. Kadang-kadang abahnya sendiri disambatinya, ya lah. Nah, akan Abah bore, ya kah? Nah, bawalah ketawa senyumlah, itu diantara keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya jangan kita belajar di sini minggu kemarin belajar kita menggunakan basiroh kita, hati kita, bukan dengan akal kita. Nah, ini yang ajaran kalau Allah taala, ya ibnu Adam, khairi ilaika najilun wa syarka ilayya saidan. Hadis qudsi. Wahai hambaku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam hadis qudsi, wahai ibnu Adam, kata Allah, engkau selalu berkata baik di hadapanku, tapi nyatanya engkau mensarikahkan aku dengan yang lain dalam sikap perbuatanmu. Saidan itu perbuatan tingkah laku. Mensarikatkan itu apa? Begini, seolah-olah yang hebat itu ada selain Allah. Siapa yang hebat itu? Hujan tadi. Seolah-olah hujan menghalanginya, berarti ada sesuatu bala di hadapannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih cenderung lagi pian melihat anjing secara johir, kalau lidahnya apabila walagal kalba pi inain, apabila ujar Nabi dalam fikih, kitab-kitab fikih biasanya bila anjing menjilat apa? Menjilat ina itu wadah atau bejana. Maka ajar Nabi basuhlah 1 kali dengan tanah, sisanya dengan air 7 kali. Sekali dengan tanah, 6 kalinya dengan air. Itu fikih. Begitu melihat hadis itu, Anda melihat johirnya saja, maka setiap Anda melihat anjing itu adalah penjahat besar bagi Anda. Begitu kan? Nah, jangan begitu. Orang yang belajar ketuhanan melihat anjing itu adalah soal lidahnya, bukan hati anjing. Makanya sekarang kalau Anda melihat di mana di film-film anjing itu, bahkan ada yang menuntun orang sholat dia pakai anjing. Ya, di luar negeri, di Eropa sana ada orang sholat setiap hari berjamaah, Masya Allah, anjing yang menuntun dia. Manusia siapa yang bisa begitu? Coba lihat hati anjing, baik enggak dengan orang? Hati-hati. Bahkan kalau dia menggonggong, jangan dikira dia mau menggigit Anda. Dia sebenarnya bersuara, apa kabar? Jangan kan gitu kan.
Cuma kita kada tahu ya kan. Karena suaranya anjing ya tahu kita apa kabar ya anjing gitu, Pak. Ini anak mengikut aku nih anjing nih. Nah, inilah sangka buruk kita. Jangan belajar dengan hati nurani. Engkau akan melihat Tuhan. Jadi kalau ingin melihat Tuhan, pakai hati nurani. Kalau ingin bertemu dengan Nabi, pakai ini atau pakai hati? Pakai hati. Nah, kalau pian ingin dekat dengan Allah, maka simbolnya adalah dekat dengan Nabi. Karena Allah itu maha gaib kan? Nah, yang zahir siapa? Nabi. Yang diberikan Allah ibarat syariat itu perusahaan. Yang diberikan perusahaan syariat itu siapa? Nabi Muhammad. Direkturnya siapa? Nabi Muhammad. Mun hendak bertemu lawan Tuhan, bertemu dengan Nabi. Nah, itu kisahnya. Itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sebuting kita tahu makna syahadatain ya lah. Sebuting kita. Nah. Waihaka tad'i annaka abdahu wa tuti'u siwahu. Celakalah engkau. Engkau mengajak orang lain menjadi hambanya. Engkau berkata pada diri engkau bahwa engkau adalah hamba Allah. Wa tuti'u siwahu. Nyatanya engkau taat kepada selain Allah. Wah, taat kepada selain Allah kata saya udah. Kemana taat kita? Kita lebih taat kepada akal kita ketimbang kepada Allah. Akal, otak kita. Otak kita lebih taat kepada otak kita. Ada orang betakun, guru aja. Kenapa? Mulai bahari ulun guru aya mendengar ceramah di mana aja. Jalan ke surga tuh penuh berliku-liku. Penuh ada tebing, ada apa? Ada jalannya berlubang-lubang. Jadi kenapa jar guru? Apabila guru dibaiki jalan ke surga tuh guru jar. Apabila dibaiki sudah Jusidin. Dibaiki. Apa dibaiki? Syekh Said Al-Habib, Syekh Said Al-Maliki Al-Hasani, tahu lah pian. Nah, mungkin ada tahu, karena apa juga. Sidin mengarang kitab namanya Mafahim. Yujibu antusoh, meluruskan pemahaman orang tentang berketuhanan kepada Allah. Beliau ini seorang Said, seorang Habib, sangat terkenal, paling dimusuhi oleh kelompok Wow. Tahu lah Wow? Nah, tahu arti akan seorang itu paling dimusuhi. Ada kisah beliau di dalam sebuah asar sahabi. Asar itu peninggalan para sahabat, peninggalan para murid-murid Rasulullah saling berbicara di antara mereka. Di dalam riwayat itu disebutkan Zaid bin Sabit ini orang yang sangat alim, senior, sahabat senior kan, murid Rasulullah senior siapa? Salah satunya adalah Zaid bin Sabit yang membuat Al-Quran, yang menjadi ketua panitia pembuatan mushaf Al-Quran. Setelah Nabi SAW adalah Zaid bin Sabit, luar biasa. Maka ketika Zaid bin Sabit bertemu dengan Abdullah ibnu Abbas ini umurnya taruhlah umur 12-15 tahun waktu itu, atau kurang daripada 15 tahun. Zaid bin Sabit sudah tua. Apa yang dilakukan Zaid bin Sabit? Aina yadaika, mana tangan engkau? Ya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini anaknya Abbas. Abbas itu sepupu Nabi. Jadi Abdullah ibnu Abbas ini sama dengan kemanakan juriyat Rasulullah, sama dengan istilah lain juriyat Rasulullah. Aina yadaika. Lalu Abdullah ibnu Abbas menyimpan tangannya. Mana? Lalu terbukti faqabbala yadaihi. Maka dia pun mencium tangannya. Subhanallah. Bayangkan Zaid bin Sabit bisa mencium tangan anak kecil. Kenapa? Padahal beliau adalah murid Rasulullah senior. Luar biasa kan? Inilah kenapa kita mencium Habib, bagian Habib lamun ada juriat itu salah satu sunnah. Cuma Guru Udin hati-hati juga, kasihan juga Habib tuh dikerumbungi cium-cium. Kalau tak kacak peler sidin jari. Loh, kasak tarus ya kala, salaman kasihan Habib nah, anu ya kala. Pas tak acak peler sidin aro kasihan sidin. Guru Udin wang telah. Al-kisah tadi apa? Jalan berliku-liku itu di dalam agama kita bisa diselesaikan dengan cara apa? Robitah namanya. Nanti yang minggu kemarin ada istilah warbitu, yaitu rabitah. Rabitah itu ialah melewati khidmat kita kepada juriyat Rasul
Rasulullah. Khidmat kita kepada para ulama, karena al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi ulama, habib-habib itu termasuk jalan-jalan yang jalan lurusnya, jalan mudahnya, supaya jangan kena batu-batu yang berbenjol tadi. Ya kah? Nah, itu mereka itu mendoakan kita sehingga kita bisa lebih cepat daripada apa yang kita sangka dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, lalu yang sekarang yang ditaati orang siapa? Engkau mengata hamba Allah, tapi engkau disuruh mencium, apalagi mencium Al-Quran. Sudah zaman sekarang tidak ada lagi, Kak, cium maulid, dicium, tidak ada lagi. Kenapa? Karena orang sekarang sudah menuhankan akalnya. Al-Quran dicium-cium, orang mengamalkannya tau lah. Nang bucep ini pulang mengamalkan kada jual Al-Quran. Sembayangin kada. Melihat orang mencium Al-Quran, nah ya kalau bagus kelak. Ada nang kayak ini kalau bahar itu, nah kita waktu halus lagi halus disuruh nah memang ndak Al-Quran di atas. Wah ini jarang sudah zaman kayak ini kan. Bila ada orang nang kayak ini lalu jauh muntung borek. Sepada orang Islam juga itu pender. Orang Al-Quran itu diamalkan. Jangan nang kayak cium aja. Inti pakan sekali sembahyang nggak ada sih din. Nasib juga. Harat berpendar ketuhanan. Ya kalau. Ini itulah ini banyak nang kayak itu nah. Harat berpendar ketuhanan, ilmu marifotullah habis lincai si din semuanya. Bilang kau membuka taruh. Sekali sembahyang nggak ada juga kalinya. Takut ini kenapa biar nggak ada sembahyang guru? Maka guru orangnya. Guru. Aku jasidin apa nih, koler sembahyang itu meluasi luang burit aja jasidin. Nah lah, jangan nangka itu, nah, bukan seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jalani seorang sangat alim tapi sangat taat kepada agama. Orang yang sangat memperjuangkan ibadah-ibadahnya. Sedikit lagi lah. Lau annaka abdahu alal haqiqah la adaita fihi wa walaita fihi wal mu'minu al mu'kinu la yuti nafsahu wa syaitan wa hawahu. Ketahuilah, andaikan engkau itu hambanya, maka duduklah di jaring-jaring hakikat. Di jaring-jaring hakikat. Kalau engkau memang benar-benar hamba Allah, duduklah di jaring-jaring hakikat. Engkau bisa menerima tentang ketentuan Allah di kehidupan ini. Nah, kayak apa tuh? Sekarang sedikit lah, mudah-mudahan ada waktu. Hidup sehari-hari kita terima. Bagaimana kita menerima keadaan hidup ini? Mulai asar Allah. Asar Allah itu bekas perbuatan Allah. Tubuh kita ini adalah senyata-nyata asar Allah. Iyalah. Alam semesta ini bekas perbuatan Allah atau tidak? Bekas perbuatan Allah. Ya kelak. Apalnya kada kelihatan lagi tapi bekasnya ada enggak? Bekasnya ada. Atau bahasa orang sekarang peninggalan benteng Belanda. Peninggalan benteng Belanda. Ini benteng siapa nih? Besarnya benteng Belanda. Kenapa jadi Belanda tuh di Indonesia dulu? Belanda tuh di Indonesia menjajah. Menjajah kah? Menjajah tuh apa artinya, bah? Enak kayak gajah tuh gawiannya berjalan kayak apa? Kayak itu apa? Ngerti anak dipadakan gajah. Nah, waktu terjadi seperti itu, kita melihat tubuh kita. Tapi guru ajar ulun nih bakas abah mama ulun. Mun kada abah mama ulun melahirkan ulun, mama ulun melahirkan kada keluar ulun. Ibu jujur aja itu lain yang itu kita penderakan yang bicarakan. Yang kita bicarakan adalah karena kehendak Allah, ya kan? Mengakibatkan suatu keadaan menjadikan diri kita. Nah, lihat itu tubuh kita. Ini asar Allah namanya. Ketika kita melihat tubuh kita, jangan kita protes. Ini yang dimaksud saya Abdul Qadir, jangan menentang Allah. Jangan diprotes tubuh kita. Ayo, bercermin muka kita. Lain-lain kelak. Melihat kawan asap pina bungas kawan, pina tampan kawan pada kita. Kenapa lah? Lawas mana memikirkan itu? Itu kan bisa dipikirkan itu. Kalau ingin memikirkan juga, sudah Allah menciptakan beginilah diriku. Ini yang terbaik menurut Allah. Barangkali kalau Anda lebih tampan dari wajah Anda sekarang, boleh jadi Anda sendiri yang siup. Bebinian banyak datang minta kawin nih. Pak, siaplah biar duitnya. Ini berapa jujuran? Larang kawin nih. Kayak apa? Lawan orang nang kebanyakan binian tuh bingung juga Pak. Bingung, iyalah Pak. Seikungin kada habis di orang.
Kebanyakan binian tuh bingung. Nah, jadi ini asar. Asar yang lain selain tubuh kita mana lagi? Alam semesta ini yang kita lihat, gunung, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan, berkembang biak, itu semuanya adalah asar daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul man badi'as samawati wal ardh. Katakan, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah, jawaban kita. Maka qalu rabbunallah tsumastaqamu. Harusnya kita mengucapkan ketika kita mengucapkan Allah Tuhanku, ternyata Allah itu bukan hanya sekedar Tuhan. Nih, makom kedua sudah. Kalau makom pertama Allah itu hanya dikenal sebagai Tuhan, selesai. Itulah orang. Allah sholat 5 waktu selesai. Itu artinya memandang Tuhan sebagai Tuhan yang disembah. Nah, sekarang di makom kedua, Allah bukan lagi sekedar Tuhan, tetapi diyakini langsung dalam pribadi, Allah lah yang menciptakan alam semesta. Setiap bukaan kejap mata kita buka, saat itu yakinlah kita, melihatlah kita bekas-bekas perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nyaman mana kalau lah, kaulah pahamlah asar Allah. Ini pian tolah yang ulun padahakan ini, yang dipadahkan saya Abdul Qadir Jalan ini yang dinamakan dengan zikir. Zikir apa? Zikir tanpa huruf, tanpa suara. Yang ulun kisahkan ini zikir huruf tanpa suara. Nilainya tidak bisa dihitung dengan angka. Di dalam Tunqihul Qaul, saya Imam Nawawi menjelaskan, zikir tanpa huruf, tanpa suara itu malaikat pun tidak bisa lagi mencatatnya. Malaikat tidak bisa lagi mencatat. Cuma masalahnya dawam aja lagi kita tidak bisa. Dawam tuh berterus-terusan, hanya sekali-sekali aja kan paham, kadang-kadang sudah selesai. Padahal harus diteruskan itu. Karena itulah para ulama-ulama seperti si Abdul Qadir yang menulis kitab supaya orang terus-menerus mengingat keadaan-keadaan itu. Subhanallah. Nah, kayak apa lagi sudah? Nyaman benar lah. Mudah-mudahan kita mengerti atas apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Saya buatkan kesimpulan di sini. Karena itu kata beliau, orang mukmin harus yakin dia ternyata la yuti'u nafsahu wasyaiton wa hawahu. Dia tidak mentaati, tidaklah dia taati, tidaklah dia perhatikan dirinya ataupun setan, hawa nafsu. Yang diperhatikannya adalah bekas-bekas Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ditadaburkan di dalam hatinya bahwa alam semesta ini adalah gawian Allah. Alam semesta ini adalah hasil daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada lahirnya orang terlahir memang karena ayah dan ibu, tapi di balik kelahiran ayah dan ibu itu ada yang menentukan keadaan itu. Kalau sudah memahami itu, maulah lagi ingin membunuh orang. Siapa? Maulah lagi ingin memukul orang. Maulah lagi ingin memukul anak. Asar Allah, tuh asar Allah. Baik ingat, tidak jadi. Situ Pak, sebelah situ apa ada? Sebelah kiri Pak, sebelah kiri ya. Oke. Nah, maulah lagi memukul anak, nggak bisa lagi. Mau lagi memukul anak? Ya lah Pak Izamin. Kenapa tidak mau lagi memukul anak? Keingatan, ya kah? Ini perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersombong loh orang. Orang itu siapa? Asar Allah. Kita Bang? Asar Allah juga. Sama asar Allah juga. Udah diam mana lagi? Sama pada pahamnya lah. Cari rezeki tidak sikut kanan, tidak sikut kiri. Ya kah? Lurus saja. Bila ada orang ngobrol, ajak ngobrol, nego. Tidak perlu harus menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Kenapa? Karena asar-asar Allah di alam semesta ini semuanya pada dasarnya baik. Tidak ada yang jahat. Baik semua. Iblis pengguru kayak Pak. Iblis baik juga. Enggak ada percaya takut nih iblis. Iyalah. Iblis itu baik juga. Cuma ini harus jadi musuh kita. Kenapa jadi musuh kita? Gawian iblis kah yang jadi musuh kita itu iblisnya kah? Gawiannya. Anjing itu jadi tidak dimakan karena apa? Anjing itu karena liurnya kan? Nggak boleh, karena liurnya lah bersatu dengan tubuhnya, nggak boleh dimakan.
Bila tersentuh harus bayar dam kita. Damnya Pak, tanah lawan air tadi. Ya Pak. Tapi hati anjing baik aja lah. Iblis Pak. Ya Pak iblis. Belum pernah bertemu iblis lah. Harusnya bertemu iblis, baik bertemu nabi aja nyatanya tak masuk surga. Bertemu iblis tuh antara dua. Bisa cagaran dimasuk orang dalam neraka ya kelak. Nah, mudah-mudahan bermanfaat di sini. Maka sekali lagi jangan menuhankan akal kita, akal pikiran kita, tapi mulailah kita memahami Allah dengan hati nurani kita. Ingat, semua alam semesta ini ternyata termasuk diri kita, ayah ibu kita adalah asar Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa